Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silahkan duduk Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Dengan Ibu Venita Astuti, Bu. Baik, Ibu Venita Astuti, ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini, Bu. Saya datang ke sini untuk berkonsultasi mengenai suatu hal. Iya, Bu, silahkan. Ingin berkonsultasi apa? Bisa diceritakan apa yang membuat Ibu bingung? Saya beberapa bulan ini mulai merasakan dan mengalami beberapa gejala yang mengarah pada infeksi HIV, Bu. Jadi saya bingung harus bagaimana. Baik, Bu. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah Ibu ini sudah berkeluarga apa belum ya? Sudah, Bu. Saya sudah menikah sekitar 5 tahun. Gejala seperti apa yang Ibu rasakan beberapa bulan ini? Saya demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit saya, muntah, sakit kepala, dan sakit perut, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu kapan terakhir kali berhubungan intim dengan suami Ibu? Atau apakah Ibu pernah melakukan donor darah? Terakhir kali yang saya ingat seminggu yang lalu. Kalau donor darah saya belum pernah, Bu. Apakah ketika berhubungan intim menggunakan pengaman, Bu? Tidak, Bu. Kami tidak pernah menggunakan pengaman saat melakukan hubungan intim itu, Bu. Dari yang saya lihat, tampaknya Ibu ingin membicarakan sesuatu ya, namun Ibu ragu untuk mengatakannya. Tidak apa-apa jika Ibu ingin mengatakan. Tapi, jika tidak mau juga tidak apa-apa. Saya akan tetap menjaga semua rahasia yang Ibu katakan. Sebenarnya suami saya pencandu narkoba, Bu. Jadi itulah yang membuat saya khawatir bisa terkena HIV, Bu. Baik, Bu. Saya ingin bertanya, alasan utama Ibu melakukan tes HIV ini apa ya? Saya hanya takut, Bu, karena suami saya pencandu narkoba dan pernah beberapa kali tertangkap berhubungan badan dengan wanita lain, Bu. Selain itu, Ibu tahu tidak bagaimana penyebaran HIV ini? Yang saya tahu itu dari hubungan seks bebas, Bu, dan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Lantas, bagaimana usaha Ibu dalam penyesuaian diri selama Ibu mengalami gejala ini? Setelah saya mengalami gejala-gejala tersebut, saya mulai mengurangi berhubungan intim dengan suami saya dan menjaga pola hidup agar tetap sehat. Selanjutnya, apakah ada hal lain yang berpengaruh dalam sehari-hari Ibu seperti pekerjaan atau perlakuan masyarakat? Tidak ada yang berubah sih, Bu. Masih seperti biasanya, karena mereka memang tidak mengetahui. Iya, Bu. Sebenarnya, untuk mencegah penyebaran HIV, dapat dilakukan dengan menghindari seks bebas, kemudian penggunaan jarum suntik bergantian, penggunaan kondom saat berhubungan intim. Jadi, Bu, bagaimana dengan melakukan tes HIV? Untuk tes HIV dilakukan pengambilan darah, Bu. Harus dilakukan di klinik atau di rumah sakit. Prosedur ini biasanya memakan waktu sekitar 5 hingga 10 menit. Selain itu, bagaimana, Bu? Setelah hasil tes keluar, kita akan lihat apakah hasilnya negatif atau positif, Bu. Jika hasil tes negatif, berarti Ibu tidak terinfeksi HIV. Namun, bukan berarti Ibu juga pasti tidak tertular HIV ya, Bu. Jika hasilnya positif, maka dokter akan melakukan tes lanjutan guna memastikan diagnosis. Nah, jika tes lanjutan juga menunjukkan hasil positif, barulah Ibu bisa dikatakan positif terinfeksi HIV. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Kemudian, dampak implikasinya yang akan dirasakan setiap orang berbeda-beda ya, Bu. Pada orang yang terinfeksi, maka kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh berkurang dan mudah terserang penyakit. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Bu. Saya akan memberikan Ibu waktu untuk berpikir dalam mengambil keputusan ini nanti ya, Bu. Apakah melakukan tes atau tidak?
Baik Bu, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, saya semakin yakin untuk melakukan tes itu Bu. Baik, kalau begitu Bu, ini saya lampirkan form informed consent ya Bu. Ibu bisa tanda tangan di sini. Saya akan buat form rujukan untuk laboratorium ya Bu. Kita atur jadwal lagi ya Bu untuk membaca hasil tes HIV-nya. Ya Bu, Bagaimana rasanya Bu setelah melakukan tes ini? cukup takut Bu dan nervous, namun lega. Semoga hasilnya nanti seperti yang Ibu harapkan ya Bu. Ya Bu, insya Allah hasilnya baik. Baik Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Selamat siang. Iya Bu, selamat siang.